Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak parabola. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yakni kalian diharapkan mampu memahami gerak parabola sebagai perpaduan gerak dengan kecepatan konstan pada sumbu horizontal dan gerak jatuh bebas pada sumbu vertikal. Kemudian menentukan posisi dan kecepatan vertikal dengan analisis vektor, menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh. Coba perhatikan gambar ini, salah satu pemain softball yang memukul bola dengan menggunakan tongkatnya. Bagaimanakah lintasan yang dilalui oleh bola? Ya, ketika bola dipukul oleh tongkat, lintasan yang dilalui oleh bola tersebut berbentuk parabola. Nah, lalu bagaimanakah ciri-ciri dari gerak parabola? Ciri-ciri gerak parabola adalah lintasan berbentuk lengkung, seperti lintasan bola yang ditendang oleh seorang pemain sepak bola. Selain sepak bola, garis lengkungan yang melengkung juga dapat kita amati dari permainan bola voli, lempar lembing, loncat indah. Nah, pada gerak parabola, gesekan udara itu diabaikan. Namun kalian harus tetap memperhatikan posisi suatu benda saat benda dilempar, saat benda berada di udara, dan saat kembali ke tanah akibat adanya gravitasi bumi. Baik, pengertian gerak parabola yakni suatu gerak gabungan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak ini terdapat komponen kecepatan dan komponen percepatan yang diperoleh dari gerak lurus berubah beraturan. Sehingga dapat kita artikan pula gerak parabola ini adalah gerak yang lintasannya membentuk lintasan parabola. Jadi, dalam sebuah tulisan yang berjudul Discourse on Two New Science, Galileo mengemukakan sebuah ide yang sangat berguna dalam menganalisis gerak parabola ini. Dia menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal atau sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal yakni sumbu Y secara terpisah. Nah, tiap gerak tersebut tidak saling mempengaruhi, tetapi gabungannya tetap menghasilkan sebuah gerak parabola. Hal yang penting perlu kita ketahui dalam menganalisis gerak parabola ini yakni yang pertama, percepatan jatuh bebas atau percepatan gravitasinya memiliki nilai yang tetap, yakni besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara itu diabaikan, dan rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Dapat kita tinjau dari lintasan parabola suatu benda yang dilempar pada kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi θ. Nah, pada sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y secara terpisah. Pada sumbu X berlaku persamaan gerak lurus beraturan, yakni V sama dengan V0 yakni konstan, X sama dengan X0 ditambah V0T. Nah, cos θ di sana kita bisa peroleh dari sisi samping dibagi dengan sisi miringnya, yakni Vx0 dibagi dengan V0. Nah, jadi Vx sama dengan V0 cos θ. Perpindahan dalam arah sumbu X. Kita gunakan lagi persamaan gerak lurus beraturan, yakni X sama dengan X0 ditambah Vx0T. Masukkan nilai Vx-nya, yakni V0 cos θ 0 dikali dengan T. Nah, itu dia Vx sama dengan V0 cos θ itu adalah nilai dari kecepatan dalam arah sumbu X. Kemudian X sama dengan X0 ditambah V0 cos θ dikali dengan T itu adalah persamaan yang digunakan untuk mencari besarnya perpindahan dalam arah sumbu X.
Jika pada sumbu Y kecepatan awal itu adalah V0Y, kecepatan benda pada saat T adalah Vy. Nah, percepatan yang berlaku pada arah sumbu Y ini adalah percepatan gravitasi. Mengapa dia minus? Karena saat benda itu kita lemparkan ke atas, itu terdapat gerak vertikal ke atas, yang mana gerak tersebut berlawan arah dengan arah percepatan gravitasi, sehingga A sama dengan minus G. Nah, dapat kita nyatakan sin theta adalah sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya, yakni Vy0 dibagi dengan V0. Vy0 sama dengan Vy, sehingga kita tulis Vy sama dengan V0 sin theta. Persamaan dari gerak lurus berubah beraturan, yang mana awalnya adalah V sama dengan V0 sin theta dikurang dengan AT. Di sini kita ubah jadi Vy sama dengan V0 sin theta dikurang dengan GT. Nah, untuk perpindahan dalam arah sumbu Y, kita gunakan lagi persamaan pada gerak lurus berubah beraturan, yakni Y sama dengan V0 ditambah Vy0T dikurang sama GT kuadrat. Kita masukkan nilai dari Vy0T-nya, yakni V0 sin theta T dikurang 5 setengah GT kuadrat. Nah, berdasarkan dari persamaan-persamaan yang telah kita peroleh, kita dapat menyatakan suatu besar dari vektor posisi dan vektor kecepatan. Pada vektor posisi, yakni R sama dengan XI ditambah YJ. XI di sana adalah I adalah vektor pada sumbu X, dan J adalah proyeksi dari sumbu Y. Kita masukkan dari persamaan GLD, yakni X0 ditambah Vx0 dikali T kali I, kemudian ditambah dengan besarnya Y pada gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y, yakni Y0 ditambah V0T dikurang sama GT kuadrat dikalikan dengan proyeksinya, yakni J. Nah, untuk mencari besarnya vektor kecepatan, yakni V sama dengan Vxi ditambah Vyj. Nah, masukkan nilai dari Vx-nya, yakni V sama dengan Vx0 I ditambah dengan Vy0 kurang GT dikali dengan J. Untuk mencari tahu berapa besarnya vektor posisi, kita dapat gunakan persamaan R sama dengan XI ditambah YJ, kemudian R sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Untuk mencari besar vektor kecepatan, kita gunakan persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan untuk mencari arah vektor, kita dapat gunakan persamaan tan theta itu sama dengan Vy dibagi dengan Vx. Jadi ketika benda itu berada naik dari titik awal O di sini hingga titik tertinggi di sini H, kita lambangkan dengan H. Nah, komponen kecepatan pada sumbu X itu selalu tetap atau konstan. Akan tetapi, komponen kecepatan pada sumbu Y itu terus berkurang karena adanya perlambatan oleh percepatan gravitasi. Pada saat benda mencapai titik tertinggi yakni H, komponen kecepatan pada Y itu akan sama dengan 0. Jadi, syarat suatu benda mencapai titik tertinggi yakni Vy itu sama dengan 0. Sehingga, untuk mencari besarnya waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi, itu Vy0 dikurang dengan GT dari titik O ke titik tertinggi yakni H sama dengan 0. Kita pindahkan T-nya sebelah kiri, kemudian yang Vy0-nya dan G-nya sebelah kanan, sehingga T0H sama dengan Vy0 per G sama dengan Vy0 itu nilainya sebesar V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, dengan memasukkan nilai dari
waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi, kita dapat memperoleh besarnya tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu benda dengan menggunakan persamaan Y0H sama dengan V0TOH dikurang setengah GT kuadrat. Sehingga YOH kita masukkan V0 dan TOH-nya yakni V0 sin theta dikali dengan V0 sin theta dibagi dengan G dikurang setengah G, masukkan T-nya yakni V0 sin theta per G kuadrat. YOH sama dengan 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G, sehingga diperolehlah cara untuk mencari besarnya tinggi maksimum yakni V0 kuadrat dibagi 2G dikali sin kuadrat theta. Pada waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak terjauh, Vy-nya itu sama dengan 0, Vy0 dikurang GT OA sama dengan 0. Nah, T dari titik O menuju titik A itu waktunya yakni 2 Vy0 dibagi dengan G. Nilai dari Vy0 adalah V0 sin theta, sehingga untuk mencari waktu yang diperlukan suatu benda mencapai jarak terjauh itu menggunakan persamaan 2 V0 sin theta per G. Dan untuk mencari jarak terjauh yang dicapai oleh suatu benda, kita gunakan persamaan R sama dengan Vx0 TOH. R sama dengan Vx0 TOA. Nah, masukkan nilai waktu yang diperlukan dari titik O sampai ke titik A, yakni mencapai jarak yang terjauh. Nilainya 2 V0 sin theta per G dikalikan, sehingga diperoleh persamaan untuk mencari besarnya jarak terjauh yang dicapai oleh suatu benda V0 kuadrat per 2G sin 2 theta. Berikut ini adalah sebuah contoh, yakni pada saat sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi sebesar 60 derajat dan dengan kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah ketinggian bola setelah dia 1/2 akar 3 sekon? Maka kita tulis lebih dahulu diketahuinya apa saja. Diketahuinya adalah sudut elevasinya 60 derajat, kecepatan awalnya 10 meter per sekon, percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dan T-nya adalah setengah akar 3. Nah, yang ditanyakannya adalah besarnya ketinggiannya pada saat setelah setengah akar 3 sekon. Kecepatan awal benda terhadap sumbu X kita dapat cari besarnya menggunakan persamaan Vx0 sama dengan V0 cos theta. Nah, masukkan nilai dari sudut elevasinya yakni 60 derajat. Nah, masukkan nilai dari kecepatan awal 10 meter per sekon. Cos dari 60 derajat adalah setengah, 10 kali setengah hasilnya adalah 5 meter per sekon. Untuk mencari besarnya kecepatan awal benda terhadap sumbu Y, maka Vy0 sama dengan V0 sin theta, yakni theta-nya sebesar 60 derajat dan V0-nya sebesar 10 meter per sekon. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sehingga diperoleh nilai kecepatan awal benda terhadap sumbu Y sebesar 5 akar 3 meter per sekon. Untuk kecepatan benda saat setengah akar 3 sekon, maka kita gunakan persamaan Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Vy sama dengan V0-nya kita masukkan, V0Y-nya atau Vy0 sama aja 5 akar 3 meter per sekon dikurang dengan GT, G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan T-nya sebesar setengah akar 3 sekon. Maka diperoleh besar kecepatan benda saat 1/2 akar 3 sekon yakni sebesar 0. Nah, untuk
mencari besarnya ketinggian benda saat 1/2 akar 3 sekon, kita gunakan persamaan VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2GH. Nah, VY di sana kan 0. Sehingga V0-nya kita masukkan 5 akar 3 dikuadratkan dikurang dengan GH, G-nya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dicari H-nya berapa, kita pindah H-nya, maka 5 akar 3 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian akar 3 kuadrat sama dengan 9. Satuannya meter per sekon dibagi dengan 2 kali 10, yakni 20 meter per sekon kuadrat, hingga diperoleh besar ketinggian suatu benda saat 1/2 akar 3 sekon sebesar 11,25 meter. Demikian video pembelajaran pada kali ini mengenai gerak parabola. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.